jahat mendesak, perisai lawan dosa. Padaku tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Sungguh indah kabarmu, ya hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa
setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Saya sungguh yakin dan percaya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bersama-sama dengan kita di tempat ini. Datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti Kau nyatakan dan berikan bagi setiap kehidupan kami. Bukti kasih-Mu Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Rindu kami Tuhan saat ini menikmati hadirat-Mu, berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka hidup kami untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Selain kami berikan hati kami, hidup kami Tuhan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan pujian, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Kekuatan kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan. Kami yang lemah, kami akan dikuatkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Kami siap Tuhan untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Sebab kekuatan kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Sukacita kami temukan di dalam-Mu Tuhan Yesus.
sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Mari kita katakan, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, kekuatanku, Yesus kekuatanku, Dia penolong dalam kesesakan kita. dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Mari sama-sama kita katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bilang, Yesus sukacitaku, Kau sumber sukacita bagi setiap hidup kami Tuhan. Yesus Kekuatanku, di saat kami lemah, Engkau hadir menolong kami Tuhan. Dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya rindu pujian ini biar jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus sukacitaku, kekuatanku, Dia menolong dalam kesesakan kami Tuhan. Sungguh Kau sangat terbukti. Mari dengan segenap hati katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku Tuhan. Oh, memuji namamu, jiwa kami bermegah Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, katakan apapun yang terjadi, amin. Dalam keadaanku, sukacita kami di dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati katakan, hatiku Tuhan memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jiwaku, kami angkat tangan kami Tuhan Yesus.
Kami katakan, apapun yang terjadi dalam keadaan, sukacita kami tetap di dalam-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sekalian dengan segenap hati katakan, hatiku. Ini setiap tangan-tangan yang terangkat bagi-Mu Tuhan Yesus. Jiwaku berpegang. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus. Katakan apapun yang terjadi Tuhan dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari jemaat Tuhan sekalian angkat suaramu sambil kita katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam keadaan, kami mau bilang sukacita kami tetap di dalam-Mu. Lagi katakan, hatiku Tuhan, jiwaku bergerak, kuangkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, hatiku bersuka, hatiku. Jiwaku bermegah. Kuangkat tangan kami Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi dalam sukacita kami tetap di dalam-Mu Tuhan. Lagi, jemaat Tuhan sendiri katakan, hatiku bersuka, hatiku. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami nikmati sukacita-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya. Katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kami mau bilang Tuhan, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sukacita di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus bersuka di dalam-Mu Tuhan. Kami temukan kekuatan di dalam-Mu. Oh Yesusku, bersuka citaku,
sumber kekuatanku. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebab Dia yang menjadi kekuatan dalam kita menjalani hidup kita. Oh, ku temukan di dalam-Mu Tuhan. Ku temukan di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan, kemampuan kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami datang bersyukur. Kami datang dengan kerendahan hati kami, datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau sangat baik dalam hidup kami. Sungguh terbukti kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. 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 Terus angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sembah Dia, sembah Dia, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir menolong hidup kami. Kau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu terbukti bagi hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus. Kami buka hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terus rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Naikkan sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Sungguh kami terkagum melihat pertolongan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami. Karena kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Karena kami tidak mampu Tuhan. Pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan sendiri. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lewatkan waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Terus sembah Dia, naikkan sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia tidak minta banyak daripada kita. Dia minta hati kita yang berserah penuh kepada Tuhan.
Ini setiap hatiku Tuhan. Ini setiap hati kami yang datang kami serahkan kepadamu Tuhan. Sungguh terbukti kuasa-Mu Tuhan. Meskipun masalah ada di depan kami, meskipun tantangan ada di hadapan kami, pergumulan sedang melanda kehidupan kami, tapi kami mau bilang, ketika kami berada dalam hati-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Sukacita kami tidak akan pernah hilang daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan, dengan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sungguh kuasa-Mu terbukti atas kehidupan kami Tuhan. Terlalu banyak pertolongan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara, berlahan-lahan kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan dari hatimu. Nyanyi pujian yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Gunung tunduk mendengar suara nama-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Nama-Mu bersuka, kami mau katakan Tuhan selamanya. Si Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Gunung tunduk mendengar nama-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Ku bersuka atas perbuatan selamanya.
kekuatan selamanya. Kasih Engkau Tuhan. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak, mari sama-sama kita katakan amin. Sekarang berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Wow. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang ada pada saat ini adalah umat-umat tebusan Tuhan, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya bagi Tuhan kita. Lebih lagi saat ini kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita, sebab kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Haleluya. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di situ akan terjadi mujizat atas kehidupan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan rasa syukur kita, sama-sama kita mau naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Umat-umat tebusan Tuhan, katakan. Dia telah ditebus dengan darah. Kami mengangkat pujian kami Tuhan. Pujian bagi Oh, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu Tuhan Yesus. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan. berlari sampai tujuan, mendapatkan GBOI Kumene katakan. kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan. Kami percaya Tuhan, Itu pasti mujizat-Mu terjadi. sama-sama kita katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Saya melihat tangan-tangan kita terangkat, katakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, Kemanapun. di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
ini bahwa kuasa Tuhan hadir memenuhi setiap hati kita. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. dimanapun kami Kemanapun, amin. di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti, Di situ pasti mujizat terjadi. di situ pasti, Di situ pasti mujizat terjadi. kami percaya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Boleh kami berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita menerima kuasa daripada Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita next ke lagu yang berikutnya, boleh lihat samping kiri, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh jangan terburu-buru, sama-sama katakan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Bapak Ibu Saudara yang mungkin hadir pada pagi hari ini dengan suami istri, boleh gandeng suaminya. Yang mungkin saat ini juga hadir dengan sahabatnya, boleh lihat sahabatnya, berikan senyum yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Oh girang. Boleh digandeng istrinya Pak. Oh girang. Boleh lihat samping kiri kanan, katakan. Tuhan Yesus amat cinta pada Joy. Oh giranglah. Lagi, boleh lihat samping kiri kanan, katakan. Oh giranglah. Berikan senyuman yang terbaik, katakan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat sayang Dion. Oh giranglah. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Kami bersuka cita di tempat ini Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Lagi katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, sudah dia panggil namamu. Katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yesus Tuhan dahsyat. Mari dengan segenap hati kita, saya rindu biar wanita saja katakan pujian ini. Amin. Yang pria jangan mau kalah, katakan. Dengar dia panggil nama saya, Amin. dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya,
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, oh. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami akan siap untuk melihat pekerjaan-Mu lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Wow. Dengan yakin katakan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Amin. Oh giranglah. Lagi katakan, Oh giranglah. hati kami bersuka cita Tuhan. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Sukacitamu Tuhan memenuhi setiap hati kita. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pembicaraan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita bacakan secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah arti Tritunggal atau Trinitas itu? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Istilah Trinitas atau Tritunggal merujuk kepada doktrin Kristen yang memiliki konsep bahwa Allah adalah satu dalam tiga pribadi yang berbeda, yakni Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Tiga oknum ini dikenal sebagai tiga pribadi Allah. Ketiganya adalah kesatuan yang merupakan satu kebenaran yang esa. Kata Trinitas tidak secara eksplisit ada dalam Alkitab. Namun prinsip-prinsip dan pengajaran yang menjadi dasar dari konsep itu terdapat dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa anak agar segera dibawa ke lantai dasar di ruangan Daud, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dan akan didoakan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Janji-Mu selalu nyata bagi setiap kehidupan kami. Di saat kami mulai menjauh daripada Engkau, Kau selalu menarik tangan kami untuk kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu dalam hidup kami. Yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan
perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkaulah janji-Mu murni, Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Perlindungan hidup kami dan keselamatanku. Bolehkah kita mengangkat tangan kita, katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu Tuhan, di dalam hidupku, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu Kau berikan bagi kami Tuhan, di dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada terhitung kasih-Mu,
itu dalam Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Oh, tiada terhitung pertolongan-Mu yang Kau berikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berjemaat Tuhan, bangkitkan iman-Mu, sama-sama kita katakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu di dalam hidupku. bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama kami. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Sama-sama katakan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Katakan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidup. Katakan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kami merasakan betapa dalam kasih-Mu Tuhan yang mengantarkan adanya kayu salib yang menebus dosa-dosa kami. Dan pagi hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang melimpah. Puji-pujian, keagungan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bila Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami mau menyenangkan Tuhan lagi lewat duduk diam mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi di tempat ini. Urapi kami semua yang ada di ruangan ini dan yang menyaksikan secara online. Agar saat firman Tuhan disampaikan ada Roh Kudus yang berbicara. Ada kuasa Allah yang bekerja sehingga hati kami kembali dibenarkan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat dilepaskan. Mereka mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Manikan pujian penyembahan doa kami di hadapan-Mu. Sambut dan sempurnakan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya yakin kita semua bersuka cita dan bersyukur karena Allah itu baik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saya melihat kalau kita bisa berada di tempat ini, di tempat yang baik, pujian penyembahan dinaikkan, saya yakin ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan sehingga kita ada di tempat ini. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasi kebiasaan berhutang. Ini adalah judul yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Sinode kita, Sinode GBI. Mari kita buka bersama-sama dalam Roma 13 ayat yang ke-8. Satu ayat saja kita akan baca dan kita akan baca secara bergantian. Bersama-sama, satu ayat saja kita akan baca
sekali bersama-sama di Roma 13 ayat yang ke-8. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita baca dengan keras. Ya. 3, 2, 1. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Nah, di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita boleh lihat, saya bacakan, ada di atas. Kalau kamu berhutang kepada siapapun, segeralah membayarnya, supaya tidak ada ikatan utang di antara kalian. Biarlah satu-satunya ikatan yang menyatukan kalian adalah hanya ikatan kasih. Nah, ini penting buat kita belajar pagi hari ini, kata berhutang, sama-sama katakan berhutang. Nah, kenapa kita perlu belajar? Karena ada orang yang berkata bahwa kita tidak boleh berhutang. Nah, buktinya ayat ini mengatakan bahwa sebenarnya orang Kristen tidak apa-apa berhutang. Tapi nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, tidak dilarang, makanya juga kita kenal di dalam perjanjian lama ada tahun Yobel, tahun penghapusan utang. Gitu ya. Jangan sampai kita mau memberikan utang dengan bunganya, tapi begitu ketemu tahun Yobel tidak mau ketemu. Gitu ya. Nah, kalau kita bilang kalau kita memperhatikan masyarakat Indonesia, tentunya hutang ini sangat relate ya. Apalagi kalau di Indonesia yang berhutang lebih galak daripada yang mau hutangnya. Betul apa betul? Ya. Kalau kita mau menagih, lebih galak yang ditagih. Gitu ya. Makanya penting belajar lebih dalam lagi mengenai apa itu hutang dan kita akan cari tahu akarnya. Dan kita selesaikan akarnya. Yang siap katakan amin. Nah, saya berdoa setelah kita membahas hal ini, Bapak Ibu yang berhutang segera melunasi hutangnya. Halo? Amin atau tidak ini? Segera lunasi hutang. Lalu yang mau berhutang pikir-pikir dahulu. Oke? Mari kita belajar bersama-sama. Ya. Kita bahas dulu pertama, apa sebenarnya hutang itu? Nah, hutang itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita, ini bahasa ekonomi, karena background saya ekonomi, hutang adalah kewajiban keuangan untuk membayar kembali, bukan hanya uang, benda juga bisa. Atau barang yang telah dipinjam dari pihak lain, ada jangka waktunya biasanya ya. Makanya kalau kita berhutang ditanya, kapan kau kembalikan? Nah gitu ya. Tahun depan, wah kelamaan kan begitu ya. Atau bulan depan, atau 2 hari lagi, 3 hari lagi, ada jangka waktunya. Nah kalau kita pinjam di lembaga pembiayaan keuangan, ada disertai dengan bunga atau kesepakatan yang lain. Ya. Lalu kemudian ada juga yang tidak. Nah, itu kalau pinjam sama bapak mama ya, papa mama pinjam dulu uangmu. Nah, itu biasanya bebas bunga. Begitu ya. Nah yang berhutang itu disebut dengan yang namanya debitur. Yang memberikan hutang itu namanya kreditur. Ya, nah kalau kita pinjam ke bank pasti ada bunganya gitu ya. Dan saya yakin semua di sini sepertinya kalau meminjam di bank pasti bunganya paling rendah. Dipilih ya. Ada di sini yang suka bunganya paling tinggi kalau meminjam di bank. Minta lebih tinggi. Saya kasih 6% saja setahun. Kalau bisa 12% setahun. Nah saya yakin gak ada ya. Kita semua mau bunganya paling rendah. Yang setuju katakan amin. Oh ya. Oke, baik. Nah kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, saya mengelompokkan ada 3 penyebab pada umumnya orang berhutang. Ini pada umumnya ada 3 sebab utama kenapa orang berhutang. Dan kita akan selidiki akarnya dan kita akan selesaikan pagi hari ini. Nah 3 penyebab orang berhutang. Ya, dan bagaimana cara menjawabnya? Penyebab yang pertama adalah hutang karena desakan hidup. Nah apa maksudnya hutang karena desakan hidup? Hutang ini muncul karena ada sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Atau dikendali orang tersebut. Ya. Jadi sebenarnya orangnya tidak suka berhutang. Tapi karena keadaan yang memaksa, dia berhutang atau punya utang. Saya kasih contoh, di Alkitab ada enggak? Ada di Alkitab. Di Alkitab ada sebuah kejadian, ya di dalam 2 Raja-Raja 4, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja 4, nanti dibaca di rumah, saya selesaikan sedikit. Ada seorang janda nabi. Nah janda nabi ini meninggal suaminya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia datangi Elisa dan bilang, Elisa, suami saya waktu hidup itu nabi bersama-sama dengan engkau, selalu mengikut engkau. Sekarang dia sudah meninggal dan kami punya utang banyak. Kalau kami tidak bayar, anak-anak saya akan dijadikan budak. Dia ngomong gitu sama Elisa. Jadi wanita ini punya hutang bukan karena ditinggal mati suaminya. Bukan karena dia mau, ini dipaksa oleh keadaan. Apa yang dibilang sama Elisa, dia bilang gini, kamu ambil apa yang ada di rumahmu, saya punya minyak dalam buli-buli. Oke, kamu ambil semua buli-buli di tetanggamu, pinjam dulu.
dipinjam, lalu kemudian tuangkan minyak itu. Sampai semuanya penuh baru berhenti. Dibantu sama anak-anaknya, begitulah terjadi. Akhirnya apa? Dengan minyak itu, dia jual minyak itu, akhirnya dia bisa bayar utang. Gitu ya. Ini ada kejadian. Dan itu juga nyata dalam kehidupan kita. Coba misalkan kita berkata begini, pendapatan biasanya, kita pendapatan harian itu tidak bisa menutup biaya hidup. Biaya hidup yang pokok, makan, pendidikan, kesehatan, perumahan. Dan ini fakta. Makanya hari-hari ini ekonomi kita sedang terdistraksi, sedang menurun. Ya. Makanya pemerintah itu menetapkan ada UMR. UMR itu batasan orang hidup yang tidak berlebihan tapi cukup. Itu UMR. Dan hari-hari ini, ya, karena ekonomi kita sedang membaik, kita sulit. Pengusaha-pengusaha sulit untuk memberikan UMR. Belum lagi ditambah angkatan kerja yang banyak sehingga orang berebut satu pekerjaan bisa diperebutkan oleh banyak orang. Akhirnya apa? Karena demand-nya tinggi, karena orang mau minta pekerjaan tinggi sementara pekerjaannya rendah, maka biasanya diberikan supaya, logikanya begini, kalau saya kasih satu orang UMR 4 juta, kalau saya bisa dapat dengan angka 6 juta tapi 2 orang, dia akan milih 6 juta 2 orang. Ya. Tapi di bawah UMR jadinya. Nah ini yang terjadi, akhirnya apa? Yang bekerja tidak bisa mencukupi kehidupannya. Ya. Dan ini nyata. Apalagi kalau terjadi inflasi. Inflasi itu akibatnya harga barang-barang itu mahal. Alkitab juga pernah mencatat terjadi inflasi. Kalau dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24, pernah suatu kali kepala keledai yang dianggap najis tidak bisa dimakan, itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Nanti baca dalam 2 Raja 6 ayat 24. Dikatakan begini, 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga perhatikan, sebuah kepala keledai berharga 80 shekel perak dan 1/4 kap tahi. Tahi loh, mohon maaf ya. Tahi itu dihargai mahal. Kenapa? Terjadi inflasi. Akhirnya apa? Uang yang harusnya cukup menjadi tidak cukup. Ini karena keadaan. Ini bisa memicu orang untuk kemudian berhutang. Mengerti ya sampai di sini? Saya harapkan kita mendapatkan ini. Jadi tidak semua orang berhutang itu kita anggap itu sebagai orang yang berdosa atau orang yang salah. Enggak, mungkin itu terjadi di luar kendala dia. Dan dalam keadaan ini hutang itu buat orang itu bukan pilihan. Tetapi sebuah keharusan dia untuk bertahan hidup. Ini terjadi memang karena keadaan. Struktur ekonomi yang tidak mendukung. Gaji tanggal 20 sudah habis. Akhirnya kalau enggak ya akhirnya pinjol. Ya, makanya semakin merebak ini pinjol. Kenapa? Karena dia tahu kebutuhan masyarakat susah dipenuhi dengan gajinya sendiri. Akhirnya kita pernah dengar namanya gali lubang tutup lubang. Ya ini terjadi di luar kendali. Apa solusinya pagi hari ini buat kita semua? Kita mungkin mengalami, mungkin anak sakit. Kita tiba-tiba jatuh sakit. Atau kita harus bayar sesuatu untuk orang di kampung. Dan lain sebagainya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini yang mendorong kita untuk kemudian kita berhutang. Ya. Nah apa solusi firman Tuhan? Yang pertama, saya kasih solusi praktis. Untuk misalkan kita menghadapi keterdesakan, lalu kemudian kita berhutang. Ya, ini yang pertama. Solusi yang pertama yang saya kasih beritahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, engkau jangan pernah takut. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan itu peduli sama kebutuhan kita. Sandang, pangan, pendidikan, Tuhan semuanya peduli itu. Dan dengar, firman Tuhan pagi hari ini yang pertama, jangan khawatir. Dia mau tenangkan dulu kita. Dia mau memberikan kita ketenangan sehingga begini, orang yang suka khawatir itu menghasilkan overthinking, betul atau tidak? Overthinking kita sudah belajar minggu lalu, dia pikirkan terus menerus. Setelah orang overthinking biasanya apa? Asam lambung naik, sakit penyakit muncul. Kalau sudah sakit penyakit muncul, larikan ke UGD tambah besar biayanya. Tambah besar utangnya. Makanya firman Tuhan pagi hari ini bilang, ayo kamu tenang dulu, jangan khawatir. Harus tenang dulu. Nah, orang yang tenang dia akan bisa mengambil segala keputusan finansial dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar dulu firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kau terpaksa ini, tenangkan dulu dirimu di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, dengarkan dulu firman Tuhan. Ya. Kalau dulu janda di Sarfat pernah ditolong oleh Tuhan melalui Elia. Janda ini sudah mau bangkrut hidupnya. Dia cuma punya tepung dan minyak untuk dimasak, habis itu setelah dia makan, dia dan anaknya akan mati. Tapi dengar baik-baik, waktu Elia datang dia bilang, berikan dulu itu kepadaku. Sampai nanti kelaparan habis, baru minyak dan tepung itu baru habis.
Pemeliharaan Tuhan nyata. Ya. Tuhan bahkan mencukupkan kehidupan janda ini hari demi hari. Nah firman Tuhan mau kasih tahu begini pagi hari ini. Keterdesakan itu nyata, tapi percayalah Allah bisa menolong dengan cara yang tidak terduga. Makanya yang pertama, tenang dulu, jangan khawatir. Ini penting supaya pola berpikir kita tidak disetting oleh keadaan, tetapi disetting oleh apa maunya Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau engkau sudah tenang, ini prinsip yang kedua. Engkau harus datang ke hadirat Tuhan, berdoa dan minta mengandalkan Tuhan. Nah saya tahu ini di poin ketiga. Mungkin terdengar klise tapi ini penting. Ya. Karena biasanya orang kalau sudah terdesak, dia panik. Dan dia mengambil keputusan yang salah langkah. Kenapa? Karena panik. Tidak bisa berpikir jernih. Ya. Akhirnya dia salah langkah, dia yang seharusnya tidak perlu berhutang. Dia kemudian berhutang. Kenapa? Panik. Ya. Ataupun berhutang kepada orang yang salah. Ini bahaya. Makanya datang dulu kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering. Kenapa? Dia hidup di dekat sumber air. Ya. Dia datang kepada Tuhan, dia andalkan Tuhan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ada orang bilang, hidup kita seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kalau kita tinggal di dekat air, mau panas terik, mau apa dikatakan? Tahun kering, dia tidak akan berhenti hasilkan buah. Pertanyaannya, waktu kita dalam tahun kering, siapa yang kita andalkan? Itu yang penting buat kita. Pagi hari makanya bilang, datang di dalam doa dan andalkan Tuhan. Nah saya mengerti begini, ini doa kok klise banget, dengar baik-baik. Memang doa tidak otomatis bikin uang jatuh dari langit, setuju? Tapi doa itu membuat engkau tenang, mengubahkan hatimu, menuntun orang menjadi bijak, dan memiliki hikmat mencari jalan keluar. Itu penting. Banyak orang yang meremehkan doa. Doa itu apa sih? Gak nyata, salah. Doa itu nyata. Karena Tuhan akan berikan hikmat melalui doa. Dengar baik Bapak Saudara sekalian, nanti yang poin yang ketiga masih ada ya. Bisa jadi setelah kita berdoa, niat kita yang tadi mau berhutang, tiba-tiba Tuhan kasih ide. Di depan rumahmu itu ada sepeda yang gak pernah kau pakai 3. Bagaimana kalau kau itu kau jual dulu? Bisa jadi. Bisa juga Tuhan tiba-tiba ketok ada orang kasih, Bapak saya ada proyek seperti ini mau dikerjakan atau tidak? Bisa jadi. Ya. Makanya datang dulu kepada Tuhan berdoa, minta Tuhan lihat hati kita, tilik hati kita. Atau mungkin pun engkau disuruh untuk mungkin pun jalan keluarnya Tuhan kasih hikmat untuk berhutang, tapi kepada orang yang tepat. Ya, bisa jadi kita niatnya mau berhutang tapi tidak jadi, atau bisa juga setelah berdoa hutang tapi dengan orang yang tepat. Atau dengan pembiayaan yang tepat. Atau misalkan kita diharapkan mau dalam bisnis, investasi kanan kiri kita lihat. 3 bank kita datengin. Kita berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan. Bisa. Tapi prinsip yang pertama, prinsip doa dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kalau ini terjadi sama kita, kita mengalami keterdesakan. Ada suatu hal yang penting buat kita. Namanya solidaritas tubuh Kristus. Ini penting. Kalau tadi kita sudah berdoa mengandalkan Tuhan, sekarang giliran kita. Sebagai umat Tuhan. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan apa? Supaya ikatannya adalah ikatan kasih. Ikatan kasih itu menunjukkan engkau harus memiliki solidaritas sesama tubuh Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yakobus 2 ayat 15-16 berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikannya kepada apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kita butuh yang namanya solidaritas. Sesama tubuh Kristus kita wajib untuk menolong. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, yang tahu saudaranya kekurangan harus menolong. Yang ditolong, jangan melihat ini kesempatan untuk bermalas-malasan. Karena yang ditolong juga punya yang namanya tanggung jawab moral. Ya. Kalau engkau hari ini ditolong sama saudaramu yang lain, jangan keenakan minggu depan bulan depan berharap lagi. Halo, karena ada yang modus seperti ini. Betul apa betul? Keenakan. Nah perhatikan baik-baik. Yang benar yang ditolong jangan modus, ya jangan suka ngutang atau jangan cari kesempatan. Yang tahu saudaranya kekurangan tolong dengan
semampunya, dengan sebisanya, dengan seikhlasnya. Karena itu tuntutan kita sebagai tubuh Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang tahu harus menolong, yang ditolong jangan keenakan. Ya. Jadi ingat, kalau engkau jadi orang yang mau menolong, perhatikan, bedakan orang yang ditolong ini dia jatuh mau berhutang karena pola hidup atau karena memang terdesak. Itu penting. Ya. Yang kedua, perhatikan juga berapa nominal yang kita bisa berikan. Yang setidaknya dia bisa kembalikan dan kita juga tidak tersakiti. Alias kalaupun hilang, it's okay. Itu juga penting. Yang meminjam perhatikan, dengar baik-baik. Jangan sampai yang meminjam ini terjebak dalam kemalasan. Ini juga tidak boleh atau sekedar modus. Tidak boleh. Ya. Halo, karena banyak yang begitu. Modus. Pihak yang menolong, orang yang dibantu, ingat, pertolongan kita tidak boleh melahirkan kemalasan. Dan orang yang ditolong jangan sampai malas. Perhatikan, bantuan itu tidak harus selalu bentuknya uang. Betul apa betul? Kalau dia kekurangan makan dan kita kelebihan beras bisa sampai 10 tahun, kasih aja stok untuk 1 tahun. Betul atau tidak? Engkau masih punya 9 tahun stok. Ya. Tidak harus uang. Bisa juga dicarikan lowongan pekerjaan. Bisa diberikan keterampilan pelatihan. Sehingga dia tidak jadi malas. Orang yang harus dibantu, ingat perhatikan saya ulangi lagi. Orang yang dibantu engkau punya kewajiban moral. Kalau berhutang dibalikin, yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan sengaja berhutang supaya enggak dibalikin. Ada otak-otaknya seperti itu. Ya. Ini parah. Ya. Dan dengar baik-baik, kita yang sudah dibantu. Kalau kondisi perekonomian kita sudah membaik. Tanggung jawab moral kita, ya minta berhenti. Sudah, saya sudah cukup. Saya bisa membiayai diri dan terima kasih untuk bantuannya. Jangan dilanjut terus. Ya, terima bantuan dari sana sini tapi ternyata pergi ke gereja naik Fortuner. Wah, ini kan repot. Pas ditanya kenapa naik Fortuner? Itu nebeng Jipa. Oh ya, nebeng tahu. Halo. Ya. Penting buat kita belajar hal-hal seperti ini. Dan saya juga rindu begini. Kalau memang ada Bapak Ibu tahu jemaat yang memang kita harus bisa bedakan ya yang mana modus, yang mana betul-betul membutuhkan. Kalau memang membutuhkan, gereja siap membantu dengan adanya dana diakonia. Diakonia kita ada sekitar 10 miliar, oh haleluya. Ada duitnya, ya, ada sama Bu Maria, nanti ngomong. Kita akan terus bantu, saya bilang gini, kan setiap minggu keempat kita pakai semua persembahan itu untuk dana diakonia. Semua persembahan 1, 2, 3 ibaratnya 1, 2, dan 3 kita pakai untuk dana diakonia. Dan itu terus ada. Silakan bisikin saya. Pak Gembala ada di sana itu yang begini. Mungkin bisakah ditolong-tolong. Ya kemarin ada yang sempat juga bisikin saya seperti itu. Langsung kita bergerak. Ya mungkin bantuan kita tidak membuat masalah hidupnya beres sampai 1 bulan. Tapi setidaknya sebagai tubuh Kristus, solidaritas kita harus ada yang mengerti katakan amin. Yang mau melakukan katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin bingung mau nyalurkan kemana, boleh. Pas minggu keempat, kasih banyak-banyak itu persembahan. Supaya dana diakoninya banyak. Ya ingat, minggu keempat dana diakoni. Nah dengar baik. Dalam kehidupan kita tidak bisa menghindar yang namanya keterdesakan. Karena ada banyak yang terjadi di luar kontrol kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini. Pertama, hati-hati. Jangan pernah takut karena Allah peduli. Yang kedua, datang dengan doa dan andalkan Tuhan. Yang ketiga, engkau tubuh Kristus. Dan engkau harus solidaritas dengan yang lain yang mengerti katakan amin. Nah poin yang kedua, karena tadi kan poin yang pertama, orang biasanya menolong karena berhutang karena ada terdesak. Nah ada poin yang kedua lagi, kita melangkah lagi. Ada orang yang hutang itu karena perilaku konsumtif. Karena ingin lebih. Ya, gaya hidupnya maksudnya. Ada seperti itu. Dorongan untuk tampil lebih, ngikutin tren, ini poin yang kedua. Kejar gengsi, keinginan, ini seringkali yang membuat orang nekat pinjol. Ya, nekat melakukan itu. Nah masalah yang utama itu bukan karena tidak punya. Melainkan karena tidak pernah merasa cukup. Nah ini kalau yang dua ini, yang kedua, ini masalah hati. Nah akarnya itu saya coba cari tahu. Dari perenungan yang kita lakukan, akarnya ada dua. Yang pertama, fear of missing out. FOMO, nah, bahasa kerennya FOMO. Fear of missing out. Ini karena takut ketinggalan tren. Ya.
takut ketinggalan tren. Sehingga dia punya dorongan dalam hatinya untuk memiliki barang-barang yang lagi ngetren sekarang. Jadi dia fokusnya pada matanya lihat barang. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata begini. Sebab semuanya dalam dunia keinginan daging dan keinginan mata. Contoh, kita sudah pakai iPhone 13. Lihat teman pakai iPhone 15. Terbaru 16, saya tidak boleh kalah. Saya ganti besok. Ada yang begitu. Atau seorang karyawan, sampai sini karyawan naik motor ke kantor. Tiba-tiba teman sejawatnya yang seangkatan, bawa mobil. Dia bilang, gajiku sama dengan gajinya. Tapi kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Karena FOMO, takut ketinggalan tren. Apalagi kalau sudah naik mobil kan, kalau kita naik motor itu lepas dulu jaket, lepas apa semua. Oh dia tinggal jalan begini dengan harumnya, kita lihat, oh haleluya, ikut deh. Akhirnya apa? Cicil mobil. Padahal belum butuh. Nah kenapa orang biasanya mau ngikut tren-tren seperti itu? Satu biasa akar masalahnya. Dia punya identitas yang rapuh. Karena dia butuh validasi, dia butuh pengakuan dari orang bahwa dia juga bisa. Dia merasa, karena kalau dia ngikutin tren maka dia merasa dia akan diterima. Kalau dia ngikutin tren dia merasa berharga. Di balik ini sebenarnya ada keangkuhan hidup. Saya beritahu, di balik perasaan-perasaan ini ada keangkuhan hidup karena pengen diakui. Sebagai orang kaya, sebagai orang keren, sebagai orang yang tidak pernah ketinggalan tren. Halo? Apa cuma saya yang begitu? Ya, pendeta juga. Saya waktu bikin bahan ini bukan berarti saya sudah lolos. Saya juga masih berjuang dengan itu. Dan waktu memberitakan ini juga tertuduh kepada diri saya sendiri. Iya. Nah biasanya orang yang punya FOMO, dia takut ditinggalkan sama orang. Identitasnya rapuh. Makanya dia demi mendapatkan penerimaan, mereka harus mengikuti gaya hidup orang yang lebih diterima. Ya. Nah coba sekarang gini, siapa di sini ada grup WhatsApp semua keluarganya? Pasti ada semua, betul? Coba kalau di keluarganya itu ada yang mulai liburan ke New York. Ditanya, siapa yang mau pergi liburan ke New York? Anaknya bapak tua sudah pergi. Masa kita tidak pergi? Pergi dulu mengutang. Demi supaya sama-sama pergi keluar negeri. Apalagi kalau sudah mulai dipanggil dari kampung ada yang meninggal. Apa? Yang undi-undi. Ya. Masa dia PNS? 3 kerbaunya, kita juga PNS dan 1 di kerbau tak. Wah, kasih naik 4. Halo, padahal hutang. Ya. Atau siapa sih yang tempat kerja? Teman-teman yang nongkrong. Kan kalau di kita kan banyak, ada yang warung kopi, level warung kopi, ada yang kafe dan lain sebagainya. Teman yang nongkrong di kafe, dia tahu dia tidak bisa mengafford itu, dia tidak bisa mencapai itu. Tapi karena dia pengen diterima oleh teman-temannya, dia ngutang. Dia ke situ, dia tidak tahu perhitungan keuangannya, akhirnya bengkak, ngutang. Ya. Atau siapa di sini yang bersaudara, misalkan 4 bersaudara, biasanya anak kedua menikah, besar-besaran pernikahannya. Anak ketiga, dilihat anak kedua, wah dia besar masa saya kalah. Kemudian dia ngutang. Di balik itu ada identitas yang rapuh. Nanti kita akan sama-sama belajar apa solusinya. Yang kedua, biasa apa yang terjadi? Ada yang namanya belanja impulsif atau emosional. Ya kalau tadi takut ketinggalan tren, ada yang belanja yang impulsif. Tiba-tiba datang, pengen beli. Nah kejadian ini dulu itu terjadi sama mama-mama. Ternyata belakangan saya teliti, ternyata bapak-bapak juga begitu. Ya, jadi ini bahkan anak mahasiswa, terutama kalau sudah scroll TikTok. Dibeli barangnya bapak, dibeli ini kalau biasa payungnya biasa ini bukanya ke bawah, ini bukanya ke atas. Bapak-bapak biasa pas lihat, bagus ini, belum kira kita punya. Langsung tiba-tiba check out. Baru ditanya sama istrinya, apa lagi kau beli itu? Nggak tahu, saya tiba-tiba dikendalikan oleh jari. Dan tiba-tiba check out. Karena biasanya notifikasinya kan di ibunya tuh. Kenapa ada keluar lagi nih? Halo? Dan ternyata sekarang terjadi juga sama bapak-bapak. Yang bapak-bapak, halo? Ya termasuk saya. Amsal 25 ayat 28 berkata begini. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Nah orang yang seperti ini, itu orang yang roboh temboknya. Dia tidak tahu dia sedang dijarah. Dijarah oleh kemampuan belanja impulsifnya. Ya, dia nggak tahu pada saat dia check out, dia sudah habis-habisan.
Dua hal ini biasanya penyebab orang mau berhutang. Solusinya apa? Nah kalau ini terjadi, dengar baik. Kalau engkau punya rasa FOMO, takut ditinggalkan, takut ketinggalan tren. Saya tadi sebutkan, itu karena identitas yang rapuh. Kita merasa kalau kita diterima sama orang lain, kita juga akan sama kerennya. Dengar baik, standar dunia diukur dari kepemilikan. Saya ulangi lagi, standar dunia diukur dari kepemilikan. Artinya kalau kau belum punya mobil, belum kaya. Belum punya rumah, belum keren. Ya, nikahanmu hanya cuman di restoran kecil, belum diterima, belum diakui. Tapi dengar baik, firman Tuhan menawarkan perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Dengar baik, identitas kita seharusnya tidak didasarkan pada apa yang kita miliki. Melainkan berdasarkan pada siapa yang memiliki engkau dan saya. Kalau hari-hari ini engkau menaruh identitasmu pada barang yang kau miliki, maka setiap barang yang baru pasti kau akan ganti. Karena harus jadi yang kayak merek mobil, merek motor. Yamaha selalu terdepan. Iya kan? Tapi kalau kau taruh identitasmu pada siapa yang memiliki engkau dan saya. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Sama-sama kita katakan 3, 2, 1. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Stop. Halo. Letakkan identitasmu pada siapa yang memiliki engkau, yaitu Yesus Kristus. Waktu dia sudah mati buat engkau dan saya, dia ngasih kita identitas baru di dalam dia. Dan harusnya kita hidup, terus menghidupi identitas kita di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau kita mengerti, kita diterima dan kita adalah kepunyaan Allah sendiri, harusnya kita tidak perlu lagi berlomba-lomba untuk siapa yang paling terdepan. Halo, masalah barang. Kita tidak perlu lagi berlomba-lomba. Karena engkau sudah diterima dan sepenuhnya milik Allah. Dan engkau tidak perlu takut akan hal itu. Enggak perlu lagi meletakkan identitasmu pada harga benda yang kamu miliki. Identitasmu harusnya cukup. Bahwa engkau kepunyaan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan itu cukup engkau menaruh identitasmu di dalam Tuhan. Kamu enggak perlu lagi terdorong untuk membeli mobil baru. Karena tetangga ganti mobilnya. Engkau enggak perlu memaksakan lagi liburan Natal padahal enggak punya uang. Enggak perlu. Karena engkau sudah cukup dengan Tuhan, yang mengerti katakan amin. Nah biasanya orang yang punya FOMO, itu identitasnya rapuh. Ya. Makanya engkau perlu identitas yang benar. Nah ingat juga mengenai orang-orang yang impulsif, emosional. Amsal 27 ayat yang ke-20. Dia kasih tahu begini, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikian mata manusia tak akan puas. Nah ayat ini dalam terjemahan yang lain itu sebenarnya ayat ini berkata gini, mata itu awalnya. Tapi sebenarnya yang bermasalah dalam Amsal 27 ayat 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia dia katakan begini. Seperti jurang kematian tidak pernah penuh meski diisi, terus diisi. Demikianlah apa? Keinginan manusia tidak pernah puas. Hati kita yang dimulai dari mata selalu lebih, ingin akan selalu lebih. Harus hati-hati sama hati kita. Nah, saya nanti di poin yang berikutnya saya akan bahas mengenai kebutuhan dan keinginan. Nah masalah hutang seringkali berbicara tentang hati yang tidak pernah cukup. Yang mengerti katakan amin. Halo, masalah hutang biasanya itu berbicara masalah hati yang tidak pernah cukup. Ya, makanya dengar baik, pahami identitas sejati kita dalam Kristus untuk mengatasi FOMO tadi. Karena ini berkaitan dengan identitas yang benar. Ya. Miliki gaya hidup yang cukup dan bersyukur, yang setuju katakan amin. Nah firman Tuhan menuntut kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 7-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada dan makanan dan pakaian cukuplah. Ini artinya begini, kalau kamu punya gaji 5 juta, jangan paksakan hidupmu 15 juta. Karena 10 jutanya pasti kau akan bingung mencari gali lubang tutup lubang. Yang mengerti katakan amin. Kalau hidupmu 5 juta, cukupkan itu 5 juta. Kalau memang masih kurang, berdoa sama Tuhan, minta kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya. Dengar baik, firman Tuhan itu tidak anti kaya, tidak melarang kita untuk kaya atau kemajuan. Bahkan Tuhan akan memberkati kita lebih. Dan kalau Tuhan berkati kita lebih, perhatikan baik-baik. Jangan tingkatkan gaya hidupmu pertama, tapi tingkatkan level pemberianmu sama Tuhan. Kalau engkau diberkati lebih, jangan naikkan gaya hidupmu, tapi naikkan dulu level pemberianmu kepada Tuhan. Berkati orang-orang di sekitarmu. Ya,
Lebih dari biasanya. Kalau biasanya kamu kasih 50.000, kasih dia 500.000. Kalau memang udah berkati 10 kali lipat. Naikkan level pemberianmu. Berkati gereja agar bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi saluran berkat. Kisah para Rasul 20 ayat 30 yang berkata adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kalau kita di hari-hari ini diberkati Tuhan lebih. Ya, naikkan level pemberianmu kepada Tuhan, kepada sesama. Memberi itu wujud rasa syukur. Yang setuju katakan amin. Memberi itu rasa syukur. Saat kita memberi, sebenarnya kita jadi tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Tuhan dari hidup kita. Orang bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Makanya setiap engkau diberkati, ingat baik-baik. Naikkan level pemberianmu, bukan naikkan dulu gaya hidupmu. Sehingga kalau kau naik gaji dari 5 juta, 10 juta. Jangan langsung pikir cicil mobil. Halo? Pikir dulu siapa yang kekurangan, yang bisa saya bantu. Itu engkau akan menjadi generasi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Sesuai dengan visi gereja kita. Ya. Berikutnya, kalau kita itu terkuasai oleh keinginan hidup, keinginan mata, keinginan hati, maka miliki penguasaan diri. Yang setuju katakan amin. Galatia 5 ayat 23 itu berbicara tentang buah roh. Di dalam buah roh ada yang namanya penguasaan diri. Nah, kalau kita berjalan dikuasai oleh Roh Kudus, ya, maka kita bisa berkata tidak terhadap godaan. Keuangan kita tidak dijarah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, dengar baik, berjalan dalam roh itu bukan berarti kalau di gereja kita berbahasa roh. Tidak, berjalan dalam roh, ya, berjalan dalam roh itu artinya kita itu bukan seperti robot, tetapi kita berjalan dari keputusan kecil sehari-hari yang konsisten. Yang mengerti katakan amin. Ya. Itu penting buat kita. Kalau hari ini kita dihadapkan ujian terhadap check out, besok juga sama. Makanya hidup kita harus dikuasai Roh Kudus hari demi hari. Minggu lalu saya pernah bertanya begini di Baraya 3. Kalau di dalam diri kita ada 2 serigala. Serigala putih dan serigala hitam. Yang putih ini manusia roh, yang hitam manusia daging. Kira-kira kalau berantem ini serigala dalam diri kita, siapa yang menang? Iya, yang banyak kita beri makan. Nah, hidup dipimpin Roh Kudus artinya kita harus lebih banyak memberi makan kepada rohani kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau cuma 1 kali seminggu datang ke gereja, habis itu selama seminggu tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah pujian dan penyembahan, yang kuat yang diberi makan manusia apa? Manusia daging kita. Jelas kita kalah. Pas di gereja, oh ya saya yakin saya bisa tolak itu nanti check out. Baru keluar dari pintu gereja check out nih. Halo? Ya, apalagi kalau di gereja sudah scroll terus TikTok dari tadi. Godaan sudah kalah. Sudah kalah sama godaan. Ya, makanya dengar baik. Rasa cukup dan syukur akan menjaga kita dari perilaku boros yang sebenarnya menyeret pada hutang. Harus hati-hati. Ya, makanya kita harus punya yang namanya itu tadi, pengendalian diri. Ya, berjalan dalam roh. Ya, kalau kita mau menang melawan manusia daging, artinya kita harus biarkan Roh Kudus menguasai hidupmu. Bagaimana cara Roh Kudus menguasai hidupmu? Beri makan manusia rohmu setiap hari. Saya beritakan juga kemarin, beritakan Injil kepada dirimu setiap hari. Apa itu memberitakan Injil kepada diri kita setiap hari? Yang pertama, secara singkat. Dalam perenunganmu, minta Tuhan menunjukkan dosa-dosamu apa. Minta Roh Kudus tunjukkan, selidiki hati kita yang paling dalam. Apa dosa-dosa kita? Setelah kita tahu dosa-dosa kita, akui di hadapan Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Setelah minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan jauhkan dan lihat dengan cara yang benar. Yang keempat yang ketiga hidup dalam pertobatan. Hari demi hari. Hari ini kau bisa menang, besok belum tentu. Kalau tidak hidup dalam kebenaran, kalau tidak hidup dalam pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Engkau boleh datang ke gereja hari ini, suci sekali. Tuhan aku mengaku. Tapi besok kalau tidak dikasih makan itu makanan rohanimu, besok jatuh lagi. Dan itu yang sering terjadi sama kita. Betul apa betul? Ya, karena kita tidak kasih makan. Makanya kalau kita kasih makan, maka Roh Kudus akan membuahkan penguasaan diri dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki tembok yang kokoh. Kita tidak mudah dijarah. Yang ketiga, ini hutang yang ketiga. Kenapa orang bisa berhutang? Tadi yang pertama apa? Karena keterdesakan hidup. Yang kedua karena takut ketinggalan tren.
Gaya hidup konsumtif. Nah ini yang ketiga yang sering juga terjadi sama kita. Ya. Yang ketiga, hutang karena salah kelola keuangan. Sebenarnya apa yang Tuhan beri dalam hidup kita itu cukup. Tapi karena kita tidak bisa kelola, ketidakmampuan mengatur keuangan, tidak kurang buta literasi keuangan, maka kita akhirnya terjerumus dengan hutang. Ada orang yang di sini, apa itu literasi keuangan? Kita harus memahami. Kalau orang bilang, oh bunganya rendah. Oh bunganya rendah tapi 8% itu tinggi. Makanya baca-baca. Oh bunganya rendah kalau di sana itu 12%, ini 8%. Itu sama-sama tinggi berarti. Harus menguasai literasi keuangan. Nanti ditanya begini, oh mau pinjaman floating atau flat. Apa itu floating? Es krim saya tahu floating. Itu artinya kita kurang literasi keuangan. Tidak paham masalah keuangan ya kita harus belajar. Itu penting supaya kita tidak salah kelola. Ya. Termasuk berapa dana darurat yang harus kita siapkan. Banyak orang juga tergoda. Cicilan 0%. Padahal pas dicek-cek biaya adminnya besar sekali. Hitung-hitung sama aja. Kalau enggak punya orang yang namanya literasi keuangan, belajar tentang keuangan sedikit. Mama juga butuh, jangan cuma tahu itu bumbu, apa semua. Perlu juga cari tahu. Apalagi sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, dan cari tahu. Ya, ditanya. Gitu ya. Jangan dibiarkan bodoh. Tergoda cicilan 0%. Ya. Ada juga yang begini. Bulan depan ini ada bonus turun ini. Padahal enggak turun-turun. Ada yang begitu. Makanya diambil duluan di depan. Karena dipikir bonusnya turun. Padahal enggak turun-turun. Ya. Ada juga yang salah investasi. Banyak orang yang salah harusnya duitnya itu dipakai untuk tabungan dulu. Tapi malah diinvestasikan. Atau investasi yang harusnya dilakukan secara jangka panjang dipakai uang yang harusnya berputar cepat. Itu juga salah. Itu karena kekurangan literasi keuangan. Ada contohnya dalam Alkitab. Bapak Ibu tahu tentang anak yang hilang. Waktu dia sudah minta warisan sama bapaknya. Selain gaya hidup dia tidak bisa atur keuangannya dengan baik. Dia berfoya-foya. Dia tidak bisa atur keuangannya dengan baik. Warisannya bapaknya itu banyak banget. Dan dia habiskan semuanya. Karena dia tidak bisa kelola, akhirnya jatuh miskin. Nah dengar baik, kadang-kadang orang itu juga berpikir begini. Kadang orang mengira berkat Tuhan itu hanya uang masuk tanpa diduga, betul atau tidak? Padahal banyak kali berkat Tuhan hadir lewat hikmat untuk mengelola dengan benar. Halo? Kadang-kadang kita salah melihat berkat Tuhan itu seperti apa. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan untuk mengelola uang dan benar, dia akan berikan. Dan itu sebenarnya berkat yang paling besar. Lebih besar daripada sekedar uang masuk jebret. Halo? Nah untuk yang terakhir ini, poin yang terakhir. Banyak orang yang sering jatuh di salah satu ekstrim. Ya, ada orang yang begini. Dia punya rohani banget, apa-apa berdoa tapi gak punya keterampilan. Nah orang seperti ini tetap miskin tapi rajin doa karena gak pernah mau belajar. Ekstrim yang kedua, ada orang yang keterampilan tapi tidak punya rohani. Jago sekali, ngerjakan apa-apa tapi tidak pernah mau doa, tidak pernah mau mengandalkan Tuhan. Nah dia bisa dapat uang. Dia pintar atur uang, tapi hatinya rakus dan terikat sama uang. Jangan sampai kita jatuh di salah satu ekstrim ini. Yang benar adalah miliki kerohanian di hadapan Tuhan dan keterampilan sebagai pondasi dalam mengatur keuangan. Yang mengerti katakan amin. Makanya poin yang terakhir, ya, jangan cepat-cepat. Ini masih lama, masih ada 3 lembar lagi. Ya, haleluya gitu ya. Kok mirip-mirip gereja sebelah kan gitu ya? Nggak sabar ya. Nah, poin terakhir saya mau memberi penekanan pada hal-hal yang praktis. Bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Karena begini, poin pertama dan kedua itu kita berbicara masalah hati, betul ya? Berbicara masalah identitas. Tapi kita harus juga sedikit mengetahui bagaimana mengatur keuangan. Apa kata Alkitab mengatur keuangan? Yang pertama kita harus mengerti. Ya. Yang pertama, engkau harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Agar apa? Pengeluaran sesuai prioritas. Nah pertanyaan saya begini, bagaimana kita bisa mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan? Coba saya tes sama jemaat Tuhan di tempat ini. Makanan, kebutuhan atau keinginan? Kasih keras dulu, makanan, kebutuhan atau keinginan? Ya, beli ganti handphone baru, kebutuhan atau keinginan? Keinginan, ya. Kalau makan, kebutuhan atau keinginan? Ulangi.
Kalau baju, kebutuhan atau keinginan? Baju. Nggak mau pakai baju. Halo? Ya. Coba saya tanya lagi nih ya. Tadi kan sudah jawabannya ya. Saya tanya lagi ulang. Kalau makan tadi apa? Makan? Oke, kebutuhan. Kalau perutmu sudah kenyang, terus ada pizza di depanmu, kamu makan itu kebutuhan atau keinginan? Loh, tadi katanya kebutuhan. Halo? Nah, lihat, tidak bisa membedakan tuh. Halo? Bisa membedakan tidak kalau begitu jawabannya? Tidak bisa. Nah, ini yang sering kita salah. Karena yang kita pakai itu prinsip ekonomi. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Ini kita belajar sama-sama ya, sedikit saja. Tentang bagaimana kita mendeteksi mana kebutuhan dan keinginan. Ya. Nah, ini kita sering salah. Ya. Saya mau kasih tahu. Kebutuhan dan keinginan kita, setiap manusia itu berbeda-beda. Tergantung nilai dan identitas yang ada yang kita pegang dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Yitro mana Yitro? Yitro ini tukang cukur. Kira-kira sisir buat saya kebutuhan atau? Halo? Saya mau tanya ini, buat saya sisir itu kebutuhan atau keinginan? Kalau saya beli artinya apa? Kalau Jitro sebagai hairstyle, dia apa? Karena identitas. Halo? Makanya tadi saya bahas dulu di atas, engkau harus tahu identitasmu apa, baru bisa tahu nilainya apa dalam hidupmu. Kalau kita tidak mengerti identitas kita siapa, nilaimu salah. Nilai itu berkaitan dengan urutan prioritas yang harus kita beli, apa yang menjadi kebutuhan keinginan. Yang berarti katakan amin. Nah, makanya orang sering salah. Ya, nggak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan karena nggak jelas identitasnya. Ya, sudah tahu botak beli sisir. Mohon maaf, Pak Abel ya, kita sama aja. Begitu. Halo, betul apa betul? Ya. Kalau kita sudah punya banyak baju bagus, terus kita beli terus, itu namanya keinginan. Kalau kita sudah makan, kita sudah kenyang, lihat bakso beli lagi, namanya keinginan. Lihat konteksnya. Ya, kalau engkau seorang model, harus punya high heels. Ya, betul tidak? Kalau kita jualan sayur, ngapain pakai high heels? Setengah mati ke jalan. Itu artinya engkau ditentukan apa identitasmu. Ya. Kalau kita itu marketing yang banyak ngomongnya, harus promosi, semprotan mulut itu perlu atau tidak? Halo? Perlu atau tidak? Perlu. Cuman kalau kita tidak pernah ketemu sehari paling cuma sama 5 orang, tidak banyak ketemu, yang tidak perlu cukup sikat gigi. Jadi jangan juga tidak sikat gigi. Ya, bau mulut. Halo? Kapan handphone jadi kebutuhan? Kalau kita kenal dan konteks dan fungsi, handphone bisa jadi kebutuhan kalau dipakai untuk kerja. Kalau kita punya handphone, terus kalau kita tidak punya handphone, terus kegiatan kita hari-hari untuk kita mencari nafkah, mencari kerja terganggu, itu namanya handphone menjadi kebutuhan. Di tempat ini anak-anak begitu loh sama saya. Kak, kita dokumentasi toh kayaknya butuh ke iPhone. Kenapa kau butuh iPhone, itu namanya keinginan. Dia jelaskan ke mereka tuh, begini Kak, coba Xiaomi coba dipakai sama, Xiaomi ini menembak sama iPhone, beda suaranya, beda kualitas gambarnya. Itu namanya makanya lihat IG-nya Gold CC, pasti bagus-bagus. Alhamdulillah, kenapa pakai alat yang baik. Coba di belakang itu, anak-anak yang pegang kamera di sini. Kita kasih dia kamera yang tahun jadul. Tidak di-upgrade. Kenapa? Karena nilai gereja kita, ya, mengharuskan itu. Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Gereja kita itu punya DNA namanya pujian dan penyembahan. Coba kalau soundnya kresek-kresek terus. Kira-kira kita menghidupi nilai itu atau tidak? Karena kita tahu identitas kita adalah gereja karismatik. GBI yang kuat, harus kuat dalam pujian dan penyembahan. Makanya alatnya dituntut untuk yang paling bagus kalau perlu. Yang mengerti katakan amin. Karena itu identitas, itu nilai yang kita pegang. Dan nilai itu yang menentukan urutan prioritas. Makanya kalau mau lihat prioritasmu berubah, ubah dulu nilai hidupmu. Kalau mau lihat nilai hidupmu itu berubah, ubah dulu identitasmu. Pastikan itu di dalam Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Baru engkau bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang kedua, kita sudah bedakan kebutuhan dan keinginan. Saya harapkan setelah pulang dari tempat ini, ya kita bisa mengerti. Jadi kalau ada tukang bakso di depan, saya sudah kenyang. Nah, gitu ya. Yang kedua, mengerti resiko dan bunga. Ini kita harus mengerti nih. Kalau mau berhutang, tahu konsekuensi, bukan tempe ya. Tahu konsekuensi sebelum berhutang. Ya. Nah kita tuh harus mengerti masalah investasi. Keuntungannya berapa persen, minimal taruhnya duitnya berapa lama. Duitnya dipakai untuk seperti apa sama orang yang kita investasikan. Cari dulu, cari tahu orangnya sama siapa kita berinvestasi. Pembiayaannya seperti apa harus ditahu, cari tahu dulu. Jangan main teken pinjam, jangan main teken kasih investasi. Ya. Dan penting juga, boleh kok kita datangi berapa bank di situ kalau kita mau ngutang, investasi, untuk kemudian berutang, boleh. Pastikan juga meminjamnya cari bunga yang rendah. Hitung floating atau flatnya. Floating itu artinya fluktuatif, ya. Flat itu bunganya stabil terus, begitu terus sama. Hitung dulu baik-baik semuanya, baru memilih. Itu kalau kita mau ngutang. Kalau utangnya kita pakai buat investasi sama orang, lihat dulu orangnya bisa dipercaya atau tidak. Track recordnya seperti apa, cari tahu orang sekelilingnya. Karena begini, Amsal 20 ayat 7 berkata begini, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Makanya perlu lihat-lihat siapa dengan siapa kita berhutang. Dan ingat, kalaupun mau berhutang, jangan ambil hutang yang konsumtif sifatnya. Tetapi yang memang duitnya bisa dipakai untuk mutar dan bisa bayar kembali. Yang mengerti katakan amin. Ya. Hitung baik-baik, perhitungan harus matang. Nah kalau dari sisi ilmu keuangan, kalau duit kita itu misalkan 10 juta, maka cicilan itu maksimal 30% dari pendapatan kita sebulan. Itu dari sisi keuangan. Ya, jadi kalau misalkan kita punya pemasukan 10 juta, maka maksimal utang itu di angka 30%. Ya, makanya lihat, Indonesia itu selalu begitu, kalau dia mau ngutang, dia akan ngomong PDB-nya, pendapatan domestik brutonya itu hanya boleh maksimal, aturannya itu 35-40%. Sama juga seperti kita rumah tangga. Ya, dan ingat, kalaupun kita mengambil itu, usahakan untuk sesuatu yang produktif. Bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Tadi kita sudah belajar konsumtif itu apa. Ya, jadi kita harus mengerti itu. Yang ketiga, susunlah dana darurat. Minimal 3-6 bulan pengeluaran. Supaya tidak panik saat tadi terjadi terdesakan orang sakit, orang tua apa. Simpan 3-6 bulan. Nah kapan 3 sampai kapan 6? 3 bulan itu kalau kita tinggal di daerah desa. 6 bulan kalau kita tinggal di daerah kota. Ini dari literasi keuangan yang saya baca ya. Contoh siapa dalam Alkitab? Yusuf. Yusuf itu dia tahu 7 tahun akan ada kelaparan. Dia simpan selama 7 tahun pertama 20%. Dia punya namanya antisipasi. Nah kita juga harus punya itu. Punya dana darurat ini loh. Sebesar ini. Gitu. Yang mengerti katakan amin. Artinya kalau gaji kita itu, kalau misalkan gaji kita untuk hidup kita misalkan sekitar 2 jutaan lah, anggaplah hidup kita itu sebulan 2 jutaan. Kita harus simpan 3-6 bulan, artinya 6-12 juta kita harus saving. Ya, untuk menjaga-jaga. Yang ketiga ini penting buat kita semua. Membuat anggaran tertulis, jangan diingat, manusia itu tukang lupa. Betul apa betul? Jangan cuma sekedar ingatan. Nah firman Tuhan itu mengajari kita hal yang praktis. Lukas 14 ayat 28 berkata begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran. Anggaran kita penting buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah kalau dari firman Tuhan, ya anak Tuhan itu ini hanya sekedar ini ya dari literasi keuangan yang ideal. Anak Tuhan pakai prinsip 10, 20, 70. Apa itu? 10% persepuluhan, 20% tabungan atau investasi, 70% untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Itu prinsipnya. Ya. Silakan mau dimodifikasi ya, berurusan sama Tuhan. Gitu ya. Ini kita penting buat anggarannya dulu. Supaya hidup kita tahu, oh ini sudah mau habis, oh ini seperti ini. Nah kalau kita bisa praktekkan beberapa tips yang saya beritahukan melalui literasi keuangan tadi, ya hidup kita akan terhindar dari hutang.
kita bisa melakukan kehendak Bapa dengan baik dalam kehidupan kita. Terutama masalah keuangan. Yang mengerti katakan amin. Ya, pagi hari ini firman Tuhan, para pemain musik, well singer, saya panggil untuk maju ke depan. Pagi hari ini kita belajar ada 3 penyebabnya. Mungkin karena keadaan, keterdesakan. Yang kedua, gaya hidup kita perhatikan. Yang ketiga, belajarlah mengolah keuangan dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Belajar mengolah keuangan dengan baik bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Apa yang nilai yang kau punya dalam hidupmu. Dan Tuhan mau itu. Dan saya mau kasih tahu terakhir. Bapak kita Bapak yang baik. Dia tidak hanya peduli masalah kerohanian, tapi dia peduli masalah tubuh dan jiwa kita. Kita sudah belajar 2 minggu lalu, Elia waktu dia letih lesu, tidak dikasih ceramah dulu, dia dikasih makan dan minum. Tuhan peduli dengan apa yang kita makan, apa yang minum, apa yang kita pakai. Ya. Dan yang harus kita lakukan, hiduplah dalam teologi kecukupan, bukan teologi yang lain-lain. Kalau Tuhan kasih lebih, ingat, saya mau kasih ingatkan, kalau Tuhan kasih lebih dalam keuangan kita, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Naikkan level pemberian kita. Ya. Naikkan level kasih kita, supaya kita dapat memberi lebih, supaya kita dapat memberkati lebih. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kasih tepuk tangan yang boleh buat Tuhan kita. Haleluya. Naikkan pujian ini. Bapak kita, Bapa yang setia. Amin. Bapa kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari sama-sama katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Akan kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terakhir, dalam mengatur keuangan kita mungkin seringkali jatuh. Ya. Nah, kejatuhan kita tidak boleh mendefinisikan kita. Ingatlah bahwa Bapa kita Bapa yang setia. Kalau memang kita jatuh, datang kepada Dia bertobat, minta ampun. Minta Tuhan tunjukkan kita hikmat. Untuk mungkin kita sudah terlanjur berhutang pada orang yang salah. Mungkin kita terlanjur berhutang yang lebih besar daripada pendapatan kita. Pagi hari ini datang sama Tuhan. Minta Tuhan kasih hikmat kita. Minta Tuhan bukakan jalan. Saya mau kasih tahu, Dia Bapa yang setia. Dia bisa membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan
saat dia buka pintu yang tertutup, tidak ada yang sanggup menutupnya. Dengar baik, andalkan Tuhan dalam hidupmu, datang dalam dia, kepada dia dalam doa dan permohonan. Dia tidak akan sungkan kasih kita hikmatnya. Dia bisa kasih kita jalan keluar, karena Bapa kita, Bapa yang setia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Hari lebih lagi, nyatakan bahwa Bapa kita, Bapa yang setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, tulus dalam dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau katakan Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Setemukan yang berbuat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam kejatuhan kami pun Kau terus menunjukkan kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dalam setiap kehidupan kami mohon ampun. Kalau dalam kehidupan kami sering jatuh. Tapi kasih setiamu lebih dari hidup. Lebih daripada apa yang kami bayangkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terutama kehidupan finansial kami. Mungkin hari ini ada jemaat Tuhan yang mungkin terdesak. Tuhan, dengar cerita hati mereka. Tuhan tolong, berikan hikmat, berikan jalan keluar pagi hari ini. Di dalam kehidupan kami mau terus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong kami dengan cara yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami. Firman-Mu kembali menyegarkan kehidupan kami. Firman-Mu kembali mengkalibrasi hati kami. Sehingga hati kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya hamba-Mu selesai berbicara. Tapi setiap firman yang disampaikan akan terus jemaat Tuhan ingat dalam hati mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan kami semua kekuatan. Agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sampai kami mendengarkan di tempat ini, tapi keluar dari ruangan ini. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada saat ini berkat Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja di tempat ini.
bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas kotak persembahan ada terdapat lembaran janji iman bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban menabur untuk kegiatan Natal kita yang akan kita laksanakan pada bulan 12 nanti, boleh diambil dan didoakan. Setelah diisi boleh dikembalikan kepada Kavero. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin pada minggu-minggu sebelumnya sudah mengisi dan ingin mengembalikan, boleh juga dikembalikan kepada Kavero dan kepada Asr yang bertugas. Untuk alur persembahan boleh mengikuti teman-teman Asr yang akan mengarahkan untuk memberikan persembahan di depan. Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita angkat kedua amplop kita di tangan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Ajar terus kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik, selalu memberkati kehidupan kami. Kami semua yang percaya Tuhan, persembahan yang kami akan berikan Tuhan akan digunakan di tempat ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami akan terima dalam kehidupan kami. Dan kami akan siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab
cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi katakan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada saat ini. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian.
Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Senang melihat jemaat Tuhan sekalian pada pagi hari ini. Saya izin menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir datang beribadah di GBI Oikumene di tempat ini. Kami menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dengan penuh sukacita. Dan apabila jemaat Tuhan belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini, kita sama-sama bertumbuh semakin ke arah Kristus. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada para pelayan Aser yang membawakan form selamat datang. Itu boleh diambil, jangan ragu untuk diambil dan silakan diisi. Dan setelah keluar dari gedung gereja boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Dan juga di tangan para pelayan Aser itu disiapkan form pokok doa. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, apapun pergumulannya, apapun yang menjadi beban di hatinya, silakan diambil formnya dan diisi, diserahkan juga kepada para pelayan Aser setelah keluar dari gedung gereja. Dan nanti sama-sama akan kita doakan di Pondok Daud yang selalu kita adakan di gereja ini setiap hari Selasa dan Jumat. Dan adapun beberapa penyampaian, mohon maaf sebelumnya bahwa yang disampaikan tadi ada ibadah Putri Sion pada hari Rabu itu dibatalkan. Nanti akan tetap dilaksanakan seminar wanita cakap berdampak yang sudah diadakan pada hari Sabtu kemarin. Itu tetap akan dilanjutkan pada hari Sabtu nanti di tempat ini di GBI Oikumene BTP. Dan juga pada hari Kamis kita sama-sama akan melaksanakan worship night. Saya mengajak jemaat Tuhan sekalian, mari kita datang dengan kerinduan kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan sekalian, saudara sekalian yang juga rindu untuk melayani Tuhan, apapun yang Tuhan taruh dalam hatinya, kerinduan untuk melayani Tuhan, silakan ada barcode kecil di depan saudara sekalian, itu boleh di-scan. Dan di situ juga ada informasi mengenai gereja kita, kegiatan-kegiatan kita, komsel kita yang namanya ground tadi sudah disebutkan, di situ semua tertera informasi yang jemaat Tuhan butuhkan. Dan saya rindu di minggu-minggu berikutnya saya boleh bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian. Kita berkumpul kembali bersama di tempat ini dengan sukacita yang lebih besar lagi daripada Tuhan, dengan berkat yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa sepanjang minggu ini kita akan menjalani kegiatan kita, aktivitas kita dengan perkara yang ajaib dan besar akan terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini dengan kasih Kristus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebesaran Tuhan melebihi segala dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Nyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sampaikan kepada Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Lebih lagi katakan besar Allahku. Terangkan, sampaikan doa kepada Tuhan. Kebesaran-Mu melebihi segalanya Tuhan. Kami nyanyikan kebesaran Tuhan di tempat ini. Kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Selamanya besar dan ajaib
Terima kasih buat waktu yang Allah boleh izinkan bagi kami, untuk kami bersama-sama datang mencari wajah-Mu pada pagi hari di tempat ini, Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya ini berkenan dan layak bagi-Mu, menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sudah perdengarkan bagi kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk belajar, Tuhan, mengelola keuangan yang ada pada kami, Bapa di sorga. Lalu semuanya itu menjadi berkat atas kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bersepakat kepadamu pada pagi hari ini. Menaruh seluruh kehidupan kami yang akan kami jalani di sepanjang minggu lagi lamanya, Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami. Engkau Tuhan yang menjaga serta memeliharakan kami. Engkau memberikan kami roh hikmat, akal budi pengertian bagi kami. Untuk kami belajar taat dan hati-hati menjalani kehidupan kami, kehidupan yang berkenan dan layak bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pekerjaan tangan kami, pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat Tuhan mengalir di atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Lalu kami Engkau buat berhasil. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah pakai pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menaruh roh-Mu atas hamba-Mu, sehingga hikmat baru, perkataan-perkataan iman yang datang lewat hamba-Mu Engkau selalu pakai. Sehingga dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan kebenaran-Mu, ada tanda-tanda heran, banyak jiwa yang dimenangkan untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun dia berdiri, dalam pekerjaan tangannya, dalam rumah tangganya. Kira Tuhan memberkati istrinya dan anak-anaknya. Bahkan kami berdoa kepada Tuhan, apapun yang dikerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Orang tua kami kepala kami tangan, kiranya semangat hidup, bahkan kiranya sukacita dan sejahtera-Mu menjadi bagiannya, sehingga orang tua kami menikmati hari-hari tuanya di dalam mengiring Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ambil pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau memakai anak-anak-Mu. Engkau memberikan talenta yang hebat dan luar biasa untuk melayani Engkau dan kerja-Mu Tuhan. Melayani umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya apapun keperluan anak-anak kami Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mengetahui lebih dalam kedalaman hatinya, dan Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa dan pengharapan dari anak-anak kami, sehingga dia melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat ibadah kami yang kedua dan yang ketiga sebentar. Kiranya Tuhan bekerja atasnya. Jiwa-jiwa yang datang haus dan lapar mencari Tuhan senantiasa dikenyangkan. Bahkan berkat Tuhan mengalir turun buat ibadah kami yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih Bapa di sorga. Anak-anak kami Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Baik yang bersekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, bahkan yang mencari keturunan Bapa. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan mengalir turun. Begitupun juga umat-umat-Mu yang saat ini mungkin tidak hadir karena sakit atau berbagai macam halangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya berkat Tuhan mengalir terus buat bangsa ini. Keamanan, ketentraman menjadi bagian bangsa ini. Bahkan bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota Makassar di mana kota kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan syukur kami kepada-Mu. Biarlah seluruh kehendak-Mu yang jadi atas kami dan bukanlah kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami
sudah berdoa dan menaruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Haleluya, haleluya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan diberikan Roh Tuhan kepada kita untuk dapat kita mengelola keuangan kita dengan baik. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.